Hari ini, yang akan kita bahas adalah 5 langkah untuk menurunkan berat badan. Jadi, mari kita langsung saja. Jadi mengapa ada 5 langkah untuk menurunkan berat badan? Jawabannya adalah karena obesitas dan kenaikan berat badan merupakan penyakit multifaktorial. Ada banyak faktor yang berperan dalam kenaikan berat badan. Jadi oleh karena itu, Anda harus mengatasi semua faktor tersebut. Sama seperti tidak ada penyebab tunggal kenaikan berat badan, tidak ada penyebab tunggal dari penyakit lain, seperti penyakit jantung. Jadi dalam penyakit jantung, misalnya, merokok, olahraga, usia, jenis kelamin Anda, itu semua penting dan berperan. Jadi mereka dapat mempengaruhi bagian dalam sel dan DNA. Mereka dapat mengubah DNA. Dan itulah mengapa kekurangan vitamin A benar-benar dapat mempengaruhi perubahan kulit Anda pada tingkat genetik. Salah satunya adalah Anda tidak dapat meningkatkan jumlah gula secara artifisial dalam makanan alami. Jadi, misalnya, jika Anda makan semangkuk ceri, ada gula di dalamnya. Tapi Anda tidak bisa terus membuatnya semakin manis secara alami. Berbeda dengan, katakanlah, sereal bergula, atau Anda bisa terus menambahkan gula, dan rasanya akan semakin manis. Dan masalahnya adalah seringkali gula itu tersembunyi dari kita. Jika Anda membaca label makanan, Anda akan menemukan banyak nama yang berbeda untuk menyebut gula. Jadi beberapa label akan mengatakan sukrosa, glukosa, fruktosa, gula invert, pati terhidrolisis, pemanis jagung, sirup jagung fruktosa tinggi. Semua itu adalah sinonim untuk gula dasar. Dan alasan mereka melakukan hal itu adalah agar ketika Anda membaca labelnya, Anda tidak menyadari berapa banyak gula yang terkandung dalam makanan tersebut. Makanan utama yang ingin Anda hindari cukup logis. Jadi, hal-hal seperti permen, coklat, kue, pie, dan donat. Tetapi juga dalam hal-hal seperti selai dan jeli, terkadang dalam hal-hal seperti selai kacang. Ada selai kacang tertentu yang menambahkan gula ke dalamnya. Saus juga mengandung gula yang sangat tinggi. Jadi saus spaghetti, saus tomat, saus barbecue, saus asam manis, semuanya mengandung banyak gula. Dan Anda mungkin tidak menyadarinya. Makanan ringan dan makanan penutup, jelas, akan sangat tinggi gula hampir sepanjang waktu. Jadi, seluruh kategori tersebut adalah kategori yang ingin Anda batasi jika Anda ingin menurunkan berat badan. Sekarang tidak ada yang salah dengan sarapan. Namun, saat makan itulah kita sering terburu-buru untuk pergi ke sekolah, terburu-buru untuk pergi bekerja. Jadi, kami akhirnya mengambil sesuatu yang sangat halus dan sangat diproses. Dan itu seringkali berarti tambahan gula. Jadi pikirkanlah hal-hal seperti sereal manis, muffin, kue kering, yogurt rasa buah, oatmeal instan dengan penyedap rasa, granola bar, jus buah. Semua makanan tersebut, pertama, sangat siap saji, sangat halus, sangat diproses. Dan biasanya menambahkan banyak gula ke dalam makanan. Makanan lain seperti gandum yang dipotong, misalnya, atau telur, adalah makanan sarapan yang lebih tradisional. Dan biasanya makanan tersebut jauh lebih rendah gula jika Anda tidak menambahkannya sendiri. Jadi itu mungkin pilihan yang baik. Atau alternatifnya adalah melewatkan sarapan sama sekali. Ini harus selalu menjadi pilihan. Selain makanan, area bahaya besar lainnya untuk gula tambahan adalah minuman. Jadi berhentilah minum gula Anda. Jadi sekali lagi, pikirkan hal-hal seperti jus, soda. Tetapi juga hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh Anda, seperti es teh, es kopi, smoothie, shake, minuman campuran. Jadi Anda mencampurnya dengan alkohol. Namun, saat ini mereka sering mencampurnya dengan banyak sirup manis dan sebagainya untuk memberikan rasa ekstra. Hal terbaik yang harus dibawa, tentu saja, adalah air. Teh memang enak, tapi sekali lagi, carilah gula tambahan. Kopi juga bagus, tapi hati-hati dengan gula tambahannya. Tapi bagaimana dengan pemanisnya? Jadi, sepertinya ide yang bagus untuk mengganti gula dengan salah satu pemanis non-kalori. Dan ada banyak, dan meskipun kelihatannya logis, sayangnya, pengalaman klinis menunjukkan bahwa pemanis ini tidak banyak membantu dalam menurunkan berat badan. Jika mereka melakukannya, maka kita tidak akan mengalami epidemi obesitas. Kita hanya perlu mengganti semua gula kita dengan gula palsu. Kami dapat mengurangi ratusan kalori dari makanan kami. Dan itu, tidak akan ada epidemi obesitas. Tapi tentu saja, itu tidak terjadi.
Mereka mungkin, pada kenyataannya, membuat Anda merasa seperti mencicipi rasa manis. Tetapi mereka juga dapat membuat Anda mendambakan rasa manis, membuat Anda menginginkan hal-hal yang manis. Jadi, pemanis juga dapat meningkatkan kadar insulin Anda. Dan mungkin dapat meningkatkan rasa lapar Anda dengan merangsang nafsu makan karena rasa manis yang terkandung dalam bahan kimia ini. Tidak jelas mengapa pemanis tidak bekerja dengan baik sebagaimana mestinya. Namun, intinya adalah bahwa pemanis buatan tidak lebih baik daripada pemanis biasa. Oleh karena itu, cobalah untuk menghentikannya sama sekali. Langkah nomor 2, kurangi biji-bijian olahan. Yang kami bicarakan di sini terutama adalah hal-hal seperti tepung putih, tetapi juga kentang putih dan nasi putih. Masalah dengan banyak biji-bijian ini adalah bahwa mereka sangat diproses dan sangat halus. Jadi untuk membuat tepung, yang harus dilakukan oleh pengolah makanan adalah mengurangi banyak konstituen lain yang biasanya Anda dapatkan. Jadi mereka mengambil proteinnya, mereka mengambil lemaknya, mereka mengambil, seperti sebagian besar bagian dari perubahan dari gandum menjadi tepung. Dan yang tersisa adalah karbohidrat yang sangat murni. Namun lebih dari itu, saat mereka menggilingnya menjadi tepung, yang merupakan debu yang sangat halus, hal ini meningkatkan kecepatan penyerapan. Jadi, oleh karena itu, Anda mengalami kenaikan glukosa darah yang sangat cepat. Dan itu dapat menyebabkan masalah, karena kadar insulin Anda dapat naik dan turun dengan sangat cepat. Ini dapat merangsang Anda untuk makan makanan lain. Jadi, makanan yang dibuat dengan tepung putih termasuk kue dan biskuit, muffin, donat, dan banyak roti. Itu adalah hal-hal yang mungkin ingin Anda kurangi. Dan saya pikir kebanyakan orang telah menyadari bahwa orang dapat menjadi sangat kecanduan terhadap makanan semacam ini. Dan mereka mungkin merasa sangat sulit untuk berhenti makan makanan ini. Langkah ketiga, makanlah protein dalam jumlah sedang. Protein sangat penting untuk membantu membangun kembali tubuh Anda. Tubuh Anda membutuhkan protein. Jadi ada beberapa asam amino tertentu yang merupakan produk pemecahan protein yang kita butuhkan. Jika kita tidak mendapatkannya, kita tidak akan sehat. Jadi, sangat penting bagi kita untuk mendapatkan protein yang cukup. Protein juga meningkatkan rasa kenyang. Artinya, ketika Anda makan makanan yang tinggi protein, Anda cenderung merasa lebih kenyang. Sama seperti jika Anda makan telur di pagi hari dibandingkan dengan sepotong roti panggang dan selai. Perbedaannya adalah semua protein dan semua lemak akan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Jadi protein sangat penting, tetapi sulit untuk mendapatkan terlalu banyak protein karena sulit untuk dimakan sendiri. Sejalan dengan itu, pastikan bahwa Anda tidak takut mengonsumsi lemak alami. Jadi selama bertahun-tahun, kami mengatakan kepada orang-orang untuk menghindari makan lemak makanan karena akan menyebabkan penyakit jantung. Selama 30 hingga 40 tahun terakhir, konsensus telah berubah. Ternyata saran itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun, saya merekomendasikan 200 mikrogram selenium setiap hari bersama dengan dasar yang baik dari mineral trace lainnya. Jadi istilah lemak sehat diperkenalkan kembali. Jadi, hal-hal seperti kacang-kacangan dan alpukat serta minyak zaitun dan ikan berlemak. Kami menyadari bahwa ini adalah makanan yang sangat sehat untuk Anda. Dan jika benar Anda memiliki antibodi ini dan menderita kondisi autoimun, baik itu Graves atau Hashimoto's, saya juga merekomendasikan produk lain. Saya tidak menjualnya. Langkah keempat, makanlah makanan alami dan tidak diproses. Jadi, Anda ingin menyantap makanan semirip mungkin dengan yang ada di alam. Makanan yang dikemas dalam kotak, atau makanan yang dikemas, atau makanan yang membutuhkan label nutrisi, misalnya, mungkin lebih baik dihindari. Sebagai gantinya, cobalah untuk makan makanan yang dapat Anda kenali dalam keadaan alami. Jadi daging, makanan laut, sayuran. Hal-hal semacam itu adalah cara mereka muncul di alam. Kacang-kacangan, misalnya, padahal Anda tidak melihat sebungkus granola bar yang tumbuh di pohon. Dan alasannya adalah karena banyak makanan yang kita berevolusi untuk dimakan, kita memiliki cara alami untuk mengatasinya. Jadi kita tahu berapa banyak yang harus kita makan dan kapan kita harus berhenti makan. Jadi ada sinyal-sinyal yang ketika kita makan makanan tertentu akan memberitahu kita untuk berhenti makan makanan tersebut. Namun, untuk banyak makanan olahan, kita menghilangkan banyak sinyal kenyang alami ini. Jadi, jauh lebih mudah untuk mengonsumsi makanan ini secara berlebihan dibandingkan dengan makanan alami. Jadi,
Pikirkanlah apel versus jus apel. Sebagai contoh, akan sangat sulit untuk makan 6 atau 10 apel. Namun, jika Anda membuat jus dari 6 atau 10 apel tersebut menjadi jus dengan membuang semua daging buahnya, semua seratnya, misalnya, maka sangat mudah untuk mengonsumsinya secara berlebihan, tetapi yang Anda dapatkan sebagian besar adalah gula dan air yang keluar dari jus tersebut. Jadi, bukan apelnya yang menggemukkan, melainkan proses pengolahannya. Dan hal ini berlaku sama, apakah Anda berbicara tentang karbohidrat olahan atau minyak olahan, misalnya. Jadi kita tahu bahwa lemak trans adalah jenis minyak olahan. Ternyata mereka sangat tidak sehat untuk kita. Tetapi protein olahan juga mungkin tidak baik untuk kita. Karena sederhananya, itu bukan makanan yang kita berevolusi untuk dimakan. Langkah kelima, seimbangkan pemberian makan dengan puasa. Jadi semua langkah yang kita bicarakan sebelumnya benar-benar berhubungan dengan makanan yang kita makan. Jadi benar-benar menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dimakan. Tapi ada pertanyaan yang sama pentingnya dalam penurunan berat badan, yaitu kapan saya harus makan. Dan selama bertahun-tahun, kami memberitahu orang-orang bahwa mereka harus makan terus-menerus sepanjang hari. Namun, jika Anda makan terus-menerus, Anda tidak memberikan waktu bagi tubuh Anda untuk menggunakan kalori yang telah Anda konsumsi. Jadi, penting untuk tidak hanya berbicara tentang apa yang harus dimakan, tetapi juga kapan harus makan dan kapan tidak makan. Jadi ingatlah, saat Anda makan, tubuh Anda akan menyimpan kalori. Dan salah satu cara tubuh menyimpan kalori adalah sebagai lemak tubuh. Saat Anda tidak makan atau saat Anda berpuasa, tubuh Anda ingin menggunakan kalori tersebut. Ini mengambil kalori dari penyimpanan dan menggunakannya sehingga Anda memiliki sumber energi. Itulah mengapa Anda tidak mati dalam tidur Anda setiap malam. Jadi, jika Anda ingin menurunkan berat badan, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda mungkin perlu memperpanjang periode tubuh Anda menggunakan kalori tersebut dengan berpuasa. Dan Anda bisa meningkatkannya menjadi 14 jam, 16 jam, 24 jam, atau apapun yang Anda inginkan. Itulah 5 langkah kunci untuk menurunkan berat badan.